Pemirsa Televisi Edukasi, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan pembahasan Bahasa Indonesia dalam rangka persiapan ujian nasional tahun 2006. Saya, Entin Supriyatin, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 30 Jakarta, akan membantu kalian dengan topik teknik memperoleh data atau informasi. Segera kita masuk ke materi selanjutnya. Teknik memperoleh data atau informasi dapat kita lakukan dengan cara pertama, studi pustaka, kemudian wawancara, observasi, angket, dan dengan memperoleh data melalui formulir. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu teknik memperoleh data melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu cara untuk mencari bahan-bahan penulisan karya tulis dengan cara membaca buku, majalah, surat kabar, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Studi pustaka ini kita perlukan apabila kita akan menulis karya ilmiah, karena salah satu ciri karya ilmiah adalah melalui data-data yang bersumber dari bahan-bahan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar data-data kita tidak tercecer dan tersusun rapi, maka kita perlu membuat kartu data yang berisi judul buku atau artikel yang kita baca, kedua, nama pengarangnya, ketiga, penerbitnya, keempat, tahun terbit, kelima, kota tempat terbit, dan yang keenam, halaman. Data-data tersebut dapat juga kita manfaatkan apabila kita akan membuat footnote atau catatan kaki, juga apabila kita akan membuat daftar pustaka. Dalam pembuatan karya ilmiah, kartu data ini memegang peranan penting, sehingga kartu data ini kita susun rapi agar tulisan kita betul-betul terarah dan tidak ada satupun kutipan yang terlewatkan. Yang kedua, teknik memperoleh data informasi melalui wawancara. Data-data yang kita perlukan bukan saja berupa karya-karya yang berupa tulisan, tetapi juga kita memerlukan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Teknik memperoleh data atau informasi dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Tentunya narasumber ini adalah orang yang betul-betul memahami, mengetahui tentang informasi yang kita perlukan. Selanjutnya, persiapan apa saja yang perlu kita siapkan apabila akan melakukan wawancara. Pertama, kita menentukan tema, tujuan, dan pokok-pokok pikiran yang akan kita tanyakan. Kedua, menyusun daftar pertanyaan secara sistematis sesuai dengan pertanyaan yang kita perlukan. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai dan mintalah kesediaannya. Tentunya narasumber ini betul-betul orang yang kita perlukan informasinya untuk data-data yang kita perlukan. Yang keempat, siapkan catatan atau perekam. Catatan apabila kita tidak ada alat perekam, maka catatan ini kita perlukan dengan cara menuliskannya dengan cepat atau bisa juga menggunakan huruf steno. Tetapi
Alangkah baiknya apabila kita menyediakan alat perekam, karena alat perekam ini sangat membantu kita dalam mewawancarai narasumber agar kita betul-betul konsentrasi terhadap pertanyaan yang kita ajukan kepada narasumber. Apabila kita akan melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu etika wawancara. Pertama, awali pertemuan dengan salam, perkenalan, dan penyampaian maksud. Di sini, setelah kita menyetujui tempat dan waktu wawancara dengan narasumber, begitu kita menemui beliau-beliau itu, maka kita memberi salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan maksud apa yang akan kita ajukan kepada narasumber tersebut. Kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar. Hal ini sangat penting karena dengan bahasa yang baik dan benar, maka pertanyaan kita akan lancar dan tidak akan terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang menyinggung perasaan. Nah, di sini kita perlu menggunakan bahasa yang santun sehingga kita tetap menjaga etika dan sopan santun dengan narasumber yang kita wawancarai. Bagaimana para siswa? Apakah materi yang Ibu sajikan kali ini dapat dipahami? Apabila kalian sudah bisa memahaminya, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Etika yang keempat, yaitu terampil menyimpulkan jawaban yang panjang lebar. Di sini, kita dituntut untuk terampil menyimpulkan jawaban karena kita tidak bisa untuk menanyakan kembali pertanyaan atau jawaban yang dikemukakan oleh narasumber. Jadi sekali kita bertanya, sekali mendapat jawaban dari narasumber, maka jawaban tersebut harus cepat kita tangkap kesimpulannya dan kita mencatatnya. Kemudian yang terakhir, akhiri wawancara dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Dengan etika yang kelima ini, kita menjalin kerjasama yang baik sehingga apabila kita memerlukan narasumber ini lagi, maka kita sudah memberikan kesan yang baik. Begitulah teknik memperoleh data atau informasi dengan melalui teknik wawancara. Teknik yang ketiga yaitu observasi. Apa yang dimaksud dengan observasi? Yaitu teknik memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan pengamatan. Misalnya, mengamati cara menggunakan mesin bubut, mengamati cara mengolah rumput laut, dan lain-lain. Nah, hasil pengamatan ini juga kita perlukan untuk data-data karya tulis kita atau bahan pembicaraan yang kita perlukan. Pengamatan ini akan lebih cermat, maka kita akan memperoleh data yang lebih lengkap dan lebih banyak ragamnya. Teknik memperoleh data selanjutnya yaitu dengan cara kita membuat angket. Apa itu angket? Angket ialah daftar pertanyaan untuk diajukan kepada sejumlah orang atau responden untuk memperoleh data atau informasi. Nah, angket ini biasanya jawabannya sudah disediakan dan kita tinggal menentukan jawaban mana yang sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini contoh-contoh masalah yang memerlukan angket untuk menjawabnya. Contoh pertama, berapa lama siswa untuk menonton televisi tiap hari? Di situ ada beberapa jawaban, misalnya ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Dan jawaban tersebut akan dipilih oleh responden sesuai dengan keadaan. Yang kedua, bagaimana tanggapan orang tua terhadap masalah remaja? Di sini ada contoh-contoh jawaban tanggapan orang tua. Apakah orang tua peduli terhadap masalah remaja? Atau ada yang menganggap remaja itu sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga tidak ada kepedulian dari orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana minat baca siswa SMK? Nah, di sini kita bisa membuat angket, kira-kira minat baca siswa SMK ini bisa diukur dengan jenis-jenis bacaan yang biasa mereka konsumsi, kemudian lamanya membaca, kemudian bisa juga apakah mereka bisa memanfaatkan bacaan itu sesuai dengan kebutuhannya sebagai siswa. Contoh berikutnya, jenis bacaan apa yang digemari siswa SMK? Nah, dalam angket ini bisa dicantumkan, misalnya di situ ada majalah remaja, komik, atau artikel-artikel populer, dan sebagainya. Atau juga bisa berupa karya sastra, entah itu cerpen, novel, dan sebagainya. Dari jawaban siswa ini, maka bisa ditentukan jenis bacaan apa yang digemari oleh siswa sekolah menengah kejuruan. Yang kelima, bagaimana kecenderungan minat siswa SMK terhadap profesi atau pekerjaan? Nah, kita sudah memaklumi bahwa siswa SMK adalah siswa yang dipersiapkan untuk langsung bekerja. Nah, bagaimana kecenderungan minat siswa terhadap profesi atau pekerjaan tersebut? Apakah mereka berprofesi sesuai dengan jurusan yang telah mereka pilih? Ataukah ada yang menyeberang dari program atau jurusan yang telah mereka pilih? Teknik memperoleh data atau informasi selanjutnya adalah dengan membuat formulir. Ya. Formulir atau daftar isian merupakan alat untuk menghimpun data mengenai orang, organisasi, dan lain-lain tentang berbagai aspeknya. Nah, apabila dalam angket tadi jawaban sudah disediakan, maka dalam formulir ini tidak ada jawabannya karena berupa daftar isian. Nah, isian inilah yang kita isi sesuai dengan fakta yang kita perlukan. Data tentang orang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, data tentang organisasi. Nama organisasi, tempat atau lokasi organisasi, nomor akte notaris, tanggal pendirian, bidang usaha apa yang diusahakan oleh organisasi tersebut, kemudian ketua atau pemimpin organisasi, dan lain-lain. Berbagai formulir yang sering kita jumpai, misalnya apabila kita membuat permohonan, membuat KTP, SIM, SKKB, kemudian apabila kita mengisi pendaftaran siswa atau mahasiswa baru. Ketiga, pendaftaran anggota baru sebuah sanggar, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, Ibu yakin kalian pernah mengisi formulir dan mengisi angket pada saat kalian membaca
majalah remaja, di sana banyak sekali angket yang dilemparkan kepada responden untuk menentukan kira-kira artikel apa yang digemari oleh para pembacanya. Kemudian formulir juga, Ibu yakin kalian pernah mengisinya pada saat kalian masuk ke sekolah menengah kejuruan yang kalian pilih. Nah, pemirsa, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan di seluruh tanah air, itulah materi-materi kita tentang teknik memperoleh data atau informasi. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal setelah jeda berikut ini. Kembali bersama saya, Entin Supriyatin. Kita kembali dalam pembahasan teknik memperoleh data atau informasi. Bagaimana anak-anak sekolah menengah kejuruan? Apakah yang sudah Ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami? Sekarang kita mulai dengan soal-soal dan pembahasannya. Alangkah baiknya apabila kalian mempersiapkan alat tulis, kita sama-sama membahas soal-soal ujian nasional yang sering sekali muncul. Sebagian besar yang sering muncul adalah materi tentang wawancara, kemudian formulir-formulir dengan berbagai jenisnya. Baiklah, kita mulai dengan nomor 1. Untuk memperoleh data yang akurat dalam rangka peninjauan ke lokasi yang terkena musibah, panitia perlu menentukan narasumber terlebih dahulu. Langkah wawancara selanjutnya yang tidak tepat adalah, perhatikan anak-anak, langkah wawancara selanjutnya yang tidak tepat. Ya, kalian sering sekali melewati kata tidak, kecuali, dan lain-lain. Oleh karena itu di sini Ibu akan tekankan langkah wawancara selanjutnya yang tidak tepat adalah A. Merumuskan masalah yang akan ditanyakan. Kira-kira ini perlu tidak kita buat? Kemudian B. Susunlah rencana atau skenario wawancara dengan cermat. C. Berkontak dengan narasumber dan kapan pelaksanaannya. D. Mulailah wawancara dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. E. Mempublikasikan seluruh hasil wawancara juga yang rahasia. Nah, kira-kira dari kelima opsi ini, jawaban mana yang merupakan bukan bagian dari kelanjutan wawancara tadi? Nah, di sini apabila kita cermati, kita akan bisa menyimpulkan ada hal yang kurang etis, yang tidak patut kita buat, yaitu yang mana? Ya, coba samakan jawaban kalian dengan jawaban Ibu. Betul. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi E. Mempublikasikan seluruh hasil wawancara juga yang rahasia. Nah, hal inilah yang tidak perlu kita buat. Ya. Mengapa? Karena opsi E merupakan pernyataan yang tidak termasuk langkah wawancara. Pasti jawaban kalian betul. Ya. Nah, bisa kita lanjutkan ke nomor berikutnya? Ya, nomor 2. Dari KTP yang ditemukan seseorang di lokasi pendaftaran calon siswa baru,
Diketahui bahwa peserta pendaftaran bernama Tejo Sasongko beralamat di Jalan Kenari 4 nomor 16 Solo. Nah, jika alamat di atas diisikan ke dalam formulir berbentuk kolom isian, penulisannya yang benar ialah, saya yakin kalian pernah mengisi formulir, ya. Kira-kira kalau berupa kolom isian bagaimana cara pengisiannya? Marilah kita cermati kemungkinan jawaban dari soal tadi. A. Jalan Kenari 4 nomor 16 Solo. Betulkah huruf-huruf di sini menggunakan huruf kecil? Begitu pula dengan opsi B, Jalan Kenari 4 16 Solo. Kemudian C, Jalan Kenari 4 di sini tanpa strip, kemudian 16 Solo. D, Jalan Kenari 4 strip 16 Solo. Ini menggunakan huruf kapital semua. Kemudian yang E, Jalan Kenari 4-nya huruf biasa bukan Romawi, kemudian 16, Solonya juga menggunakan huruf kecil kecuali S. Nah, apabila kalian mengisi kolom isian seperti ini, kira-kira akan mengisinya dengan opsi yang mana? Agar tulisan ini mudah dibaca, maka tentunya kolom-kolom tersebut akan kita isi dengan menggunakan huruf kapital untuk memudahkannya. Karena apabila menggunakan huruf kecil, kadang-kadang huruf kecil ini kurang jelas kita baca. Mari kita samakan jawaban kita. Ya, betul. Jawaban yang betul yaitu opsi D. Mengapa opsi D? Karena opsi D merupakan pengisian formulir yang benar. Datanya lengkap, di sana ada nama orangnya, kemudian alamatnya, dan menggunakan huruf kapital. Ya, mengapa huruf kapital? Sekali lagi Ibu ulangi, agar data yang tercantum dalam formulir isian itu mudah dibaca oleh siapapun. Bisa kita lanjutkan nomor selanjutnya? Mudah diikuti bukan? Ya, apabila kita membacanya dengan cermat dan memperhatikan uraian yang telah Ibu sampaikan tadi, maka Ibu yakin kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Mari kita lanjutkan dengan nomor 3, langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan dalam wawancara dengan seorang narasumber, yaitu, sekali lagi Ibu ingatkan, di sini kita perlu membaca dengan cermat. Langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan dalam wawancara dengan seorang narasumber, yaitu A. Memperkenalkan diri. Apakah kita perlu memperkenalkan diri sebelum melakukan wawancara? Ya, jawabannya kita simpan dulu. Kemudian B, menjelaskan maksud kedatangan. Kita mendatangi narasumber tersebut, apakah kita perlu memberikan maksud kedatangan kita, memberitahukan kepada narasumber? Kemudian C, menanyakan kegemaran atau hal-hal lain yang bersifat ringan. Apakah kita juga memerlukan pertanyaan ini untuk narasumber? Kemudian D, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi narasumber. Ya, Ibu yakin ini juga perlu kita lakukan karena dengan menyesuaikan diri, maka wawancara itu akan berlangsung dengan nyaman dan dengan lancar tentunya. Dan opsi terakhir, langsung menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi.
Nah, kira-kira opsi E ini perlu tidak kita ketahui? Perlu tidak kita tanyakan? Kira-kira etis tidak ya? Ya, mari kita lihat jawabannya. Betul. Jadi langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan dalam wawancara dengan seorang narasumber, yaitu langsung menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Mengapa jawabannya E? Ya, karena opsi E adalah hal yang kurang etis kita lakukan. Ya. Hal-hal demikianlah yang harus kita hindari agar kita tetap melakukan wawancara itu dengan etis dan tidak menyinggung perasaan narasumber. Bisa dilanjutkan nomor berikutnya? Ya, siapkan alat tulis dan kita cermati soal-soal berikut. Kita masuk ke soal nomor 4. Mari kita cermati format nomor 4 ini. Kira-kira data ini menunjukkan formulir untuk apa? Ya, di sini ada nomor urut, kemudian nama kantor atau perusahaan, tempat kantor atau perusahaan tersebut berada, kemudian jabatan, gaji terakhir, dan tahun. Tahun ini berupa masa kerja. Nah, format seperti di atas adalah bentuk formulir. A. Daftar riwayat hidup. Ibu yakin kalian pernah melihat daftar riwayat hidup? Kira-kira mungkin tidak dengan format seperti di atas itu? Ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian B, kartu keluarga. Ya, coba kalian lihat kartu keluarga yang ada di rumah kalian. Ya, pasti di sana ada nama kepala keluarga, kemudian anak-anaknya, kemudian pendidikan anak-anaknya, alamatnya. Ya, jadi format tersebut ya belum atau tidak mungkin merupakan kartu keluarga. Kemudian opsi C, pengalaman bekerja. Ya, pengalaman bekerja kira-kira memungkinkan? Ya, betul. Ya, coba kita simpan dulu. Kemudian D, pengalaman pendidikan. Apakah dalam format tersebut ada jenjang pendidikan yang tercantum? Ternyata tidak ada. Jadi kalian bisa mengatakan dengan yakin bahwa opsi D adalah bukan jawabannya. Kemudian kita lihat opsi E, pengiriman uang. Nah, biasanya pengiriman uang ini ada nama pengirimnya. Kira-kira mungkin tidak ada alamat kantor, ada nama kantor atau perusahaan, ada jabatan. Ya, betul. Opsi E juga tidak mungkin. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah betul, opsi C. Mengapa opsi C? Karena format di atas merupakan formulir pengalaman bekerja. Di sana pengalamannya sebagai manajer dengan masa waktu 3 tahun. Mudah bukan? Nah, di sini kita dituntut untuk mencermati isi format atau isi formulir. Kemudian kita juga menggunakan logika. Kira-kira apakah data-data yang tercantum dalam format itu menentukan format yang kita maksud? Mudah bukan? Ya, modalnya adalah kita bisa membaca cermat dan kita mengetahui atau memahami isi tiap-tiap format yang diperlukan. Siap dengan soal selanjutnya? Ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ya, di sini kita kembali menjumpai soal yang berupa formulir.
Di sini ada formulir pendaftaran sekolah kepribadian. Ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, bentuk muka, warna kulit. Perlu kalian ingat lagi? Nama, di sini tuh nama lengkap. Kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, bentuk muka, warna kulit. Ya, jadi ada 5 isian. Urutan yang paling tepat untuk melengkapi formulir pendaftaran di atas ialah ya, kita masukkan data tersebut. A. Gita Sufi, Kebayoran, 27 Juni 1985, bundar hitam. Kalau tidak salah, mari kita lihat lagi. Di sana ada format pendidikan. Ya, jadi merupakan pertimbangan pertama, kita pilih jawaban yang mencantumkan tingkat pendidikan. Mari kita tengok kembali opsi-opsi jawabannya. B. Elvina, Padang, 17 Agustus 1984, SLTA, Lonjong, Sawo Matang. Ya, betul, ada tingkat atau jenjang pendidikannya, tapi kita jangan buru-buru, kita simpan dulu jawaban kita. C. Tri Haryati, Bandung, 19 Maret 1986, bulat, hitam manis. Ya, pintar sekali. Ya, Ibu, itu tidak ada tingkat pendidikannya. Kemudian D. Ida Irawati, Sukabumi, 21 April 1986, Lonjong, Sawo Matang. Dan yang terakhir, opsi E. Eriza, Jakarta, 31 Januari 1983, Sawo Matang, bulat. Ya, bisa dipastikan kira-kira jawaban mana yang sesuai dengan format isian di atas? B, betulkah B? Ya, coba kita lihat jawabannya. Betul. Ya, mengapa opsi B? Ya, karena di sini ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, bentuk muka, dan warna kulit. Betul sekali. Ya, jadi di sini kita dituntut juga untuk kecermatan membaca. Mengapa jawabannya B? Karena opsi B sesuai dengan urutan isian di atas. Mudah bukan? Ya, Ibu masih punya beberapa soal yang sering sekali kita temukan dalam soal-soal ujian nasional. Untuk itu, kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Masih bersama saya, Entin Supriyatin, dalam topik teknik memperoleh data atau informasi. Kita lanjutkan soal-soal dan pembahasannya. Kali ini kita masuk ke soal nomor 6. Hal-hal berikut perlu dipersiapkan oleh petugas yang akan berwawancara, kecuali Ibu ingatkan sekali lagi, kita harus jeli dengan kata kecuali, yang tidak termasuk, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi Ibu ulangi, hal-hal berikut perlu dipersiapkan oleh petugas yang akan berwawancara. Kecuali, kita lihat pilihan jawabannya. A.
menanyakan kesediaan orang yang akan diwawancarai. Perlukah kita menyiapkan ini? Ya, betul. B. Merundingkan kesediaan waktu dan tempat di mana wawancara akan dilaksanakan. Perlukah ini kita siapkan? Ya, kita ingat kembali uraiannya sudah Ibu sampaikan di depan. C. Menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara dilakukan. Ya, bagus. Ini adalah hal penting yang perlu kita persiapkan. Selanjutnya, opsi D. Datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian pada waktu wawancara akan dilaksanakan. Ya, betul. Kemudian E. Pewawancara menafsirkan jawaban orang yang diwawancarai. Kira-kira perlu tidak ini kita siapkan? Menafsirkan jawaban orang yang diwawancarai. Betul? Ya, mari kita lihat jawabannya. Betul. Ya. Jadi, yang tidak perlu kita persiapkan adalah opsi E. Pewawancara menafsirkan jawaban orang yang diwawancarai. Mengapa jawabannya opsi E? Karena opsi E merupakan hal yang tidak perlu disiapkan oleh pewawancara. Jelas bukan? Ya, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 7. Masih dalam topik wawancara. Kalimat yang paling santun. Ingat, kalimat yang paling santun. Untuk menanyakan hal tertentu dalam wawancara dengan narasumber ialah, ya, kita mencoba memilih pilihan jawaban yang merupakan kalimat yang paling santun. A. Apakah penyaluran dana JPS seperti yang telah Bapak terima itu besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya bagi Bapak sendiri? B. Mengapa Bapak ikut-ikutan juga mengambil dana JPS, sementara orang lain yang kondisi ekonominya di bawah Bapak banyak yang tidak mengambil? Kira-kira santun tidak? Betul, kita coba pilihan jawaban lainnya. Opsi C. Maaf Pak, yang saya maksud bukan itu. Tetapi apa yang mendorong Bapak sehingga Bapak bersikeras mengambil dana JPS? Santunkah? Opsi D. Usaha Bapak kan maju pesat. Mengapa masih juga mengambil dana JPS? Ya, coba kalimat ini santun tidak? Kemudian E. Kalau saya boleh tahu Pak, tujuan apa sebenarnya yang ada di balik keinginan Bapak memperoleh dana JPS? Ya, kira-kira santun tidak? Betul, ya, kurang santun. Sehingga mana jawaban yang kalian pilih? Kita pilih kalimat yang paling santun, yaitu kalimat A. Ya, apakah penyaluran dana JPS seperti yang telah Bapak terima itu besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya bagi Bapak sendiri? Ya, itu kalimat yang paling santun. Jadi opsi B, C, D, dan E itu merupakan kalimat yang kurang santun. Ya, betul kan jawabannya A? Ya. Karena opsi A adalah pertanyaan yang paling santun. Ya. Sedangkan opsi B, C, D, dan E itu merupakan kalimat yang kurang santun. Bisa kita lanjutkan nomor berikutnya? Ya. Berikutnya nomor 8. Laporan hasil wawancara dibuat setelah selesai dilakukan wawancara.
hal yang tidak perlu dimasukkan dalam laporan wawancara itu ialah, ya, kalian ingat kembali bagaimana kita membuat laporan. Kita membuat laporan apabila kita telah melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal ini yaitu kegiatan wawancara. Ya, setelah wawancara itu berlangsung, maka kita akan membuat laporan wawancara. Nah, kira-kira hal apa yang tidak perlu dimasukkan dalam laporan wawancara itu? Mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Tema wawancara. Apakah kita perlu mencantumkan tema dalam membuat laporan wawancara? Tentu. Kemudian tujuan wawancara. Ya, ini juga salah satu isi dari laporan wawancara karena tujuan ini penting. Kemudian C. Persiapan wawancara. Nah, persiapan wawancara ini merupakan bagian dari isi laporan wawancara, bukan? Ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian nama narasumber perlu dicantumkan. Betul. Kemudian hasil wawancara. Nah, inilah isi utama dari laporan wawancara adalah hasil wawancara. Jadi kira-kira apa yang tidak perlu kita masukkan dalam laporan wawancara? Mari kita lihat jawabannya. Ibu yakin kalian bisa menentukan dengan benar. Betul, yaitu opsi C, persiapan wawancara. Nah, ini persiapan wawancara tidak perlu kita cantumkan dalam laporan wawancara. Ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oh ya, mengapa jawabannya C? Karena opsi C nomor 8 tadi bukan merupakan bagian isi laporan wawancara. Jadi yang merupakan isi laporan wawancara tadi tema wawancara, betul. Kemudian tujuan wawancara dan nama narasumber. Juga yang penting adalah isi pokok hasil wawancara yang telah kita lakukan. Ya, jadi opsi C tadi bukan merupakan bagian dari laporan wawancara. Bisa dipahami? Beda sekali bukan? Ya, mari kita lihat nomor selanjutnya. Ya, masih dalam topik memperoleh data atau informasi dengan menggunakan teknik wawancara. Kalimat pembuka wawancara yang paling baik dan santun ialah, ingat ya, kalimat pembuka wawancara yang paling baik dan santun. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Permisi Bu, saya mau nanya kejadian di sini. Ya, kalian bisa lihat. Kira-kira ini menggunakan kata baku tidak? Ya, betul sekali. Kemudian opsi B, maaf Bu, apa sebenarnya yang Ibu lakukan sebelum kejadian itu berlangsung? Ya, kita simpan dulu opsi B. Kemudian opsi C, maaf Bu, saat kejadian berlangsung, Ibu berada di mana? Opsi D, tolong Bu, jawab pertanyaan saya. Kira-kira ini pertanyaan yang santun tidak apabila diakhiri dengan tanda seru? Betul. Kemudian opsi E, Bu, kalau harus jujur, apa yang terjadi di sini? Apakah perlu opsi E ini? Bisa membedakan kira-kira kalimat pembuka wawancara mana yang paling baik dan santun? Ya, mari kita cocokkan jawabannya. Betul, yaitu kalimat opsi C. Maaf Bu, saat kejadian berlangsung, Ibu berada di mana? Ya, jadi ini kalimat yang santun, tidak menyinggung perasaan narasumber, dan pertanyaannya juga jelas. Ya, mengapa kita pilih opsi C?
Karena opsi C merupakan pertanyaan wawancara yang santun. Ya, bisa dilanjutkan dengan nomor berikutnya. Ya, Ibu masih punya beberapa soal lagi yang sering muncul dalam ujian nasional. Ya, mari kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 10. Kalimat pertama, selamat siang Bu, bagaimanakah keadaan Ibu? Kalimat kedua, saya dengar Ibu telah membuka cabang perusahaan baru di kota lain. Apakah benar? Kalimat 3, selamat Bu atas dibukanya cabang perusahaan Ibu. Kemudian kalimat 4, apakah pembukaan cabang baru tersebut Ibu usahakan dengan cara-cara legal? Kalian mengerti kan maksud kata legal? Ya. Kemudian kalimat nomor 5, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Ada apakah gerangan dengan kalimat-kalimat tersebut? Ya, di antara kalimat-kalimat wawancara di atas yang tidak sesuai dengan santun berbahasa ditandai dengan nomor. Ya, yang tidak sesuai dengan santun berbahasa. Berarti kita mencari kalimat yang tidak santun. Ya, coba ya kita lihat kembali mana kalimat yang tidak santun. Ya, kita cermati. Kalimat nomor 1, ya santun. Kalimat nomor 2 juga santun. Kalimat nomor 3, santun juga. Kemudian kita lihat, ya ini kalimat nomor 4 ya, yang kurang santun. Karena kalimat 5 juga ini santun. Setuju? Kalian juga jawabannya kalimat 4? Ya, mari kita cocokkan. Ya, jawaban yang tidak yang merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan santun berbahasa ditandai dengan kalimat nomor 4. Ya, mengapa kita pilih kalimat nomor 4 atau opsi D? Karena opsi D merupakan pertanyaan wawancara yang tidak santun. Ya, di sini seolah-olah pewawancara membuat orang atau narasumber tersebut tersinggung karena dia menganggap ibu ini dengan prasangka yang buruk, yaitu secara legal itu dipertanyakan. Ya, itulah yang merupakan kalimat yang kurang santun. Betulkah jawaban kalian? Iya, pintar. Ya, ternyata kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, masih ada beberapa nomor lagi. Mari kita lanjutkan nomor 11. Ya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat tanya yang santun yang diajukan kepada seorang narasumber? Ya, di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat tanya yang santun yang diajukan kepada seorang narasumber? Mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Apakah informasi Bapak dijamin kebenarannya? Santun tidak? Apakah kata-kata Bapak bisa dipercaya? Ya, saya yakin kalian sudah bisa menjawabnya. Ini kurang santun. Mengapa Bapak berambisi dalam hal ini, padahal kemampuan Bapak belum teruji? Ini juga kalimat yang harus kita hindari dalam berwawancara. Kemudian D. Berapakah pendapatan Bapak secara resmi? Ya, ini juga menyinggung perasaan karena ini bersifat sangat pribadi. Kemudian E, sepengetahuan Bapak, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu? Ya, betul. Coba kita lihat apakah betul jawaban kalian? Ya, jadi kalimat atau pertanyaan yang santun adalah, sepengetahuan Bapak, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu?
Ya, apa alasannya kira-kira mengapa kalian pilih opsi E? Karena opsi E merupakan pertanyaan wawancara yang santun. Ya, itulah soal-soal yang sempat kita bahas pada pertemuan kali ini. Tips dan saran yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Karena soal-soal mengenai wawancara ini banyak sekali muncul dalam soal-soal ujian nasional, maka yang perlu diperhatikan adalah kalian pertama membaca dengan cermat setiap soal, setiap pernyataan dan pertanyaan. Kemudian biasakanlah berbahasa dengan santun. Karena dengan berbahasa dengan santun, kita akan mudah sekali menerapkannya dalam soal-soal wawancara. Ya. Untuk kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi dalam pembahasan yang sama. Selamat belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat. Dan Ibu harapkan kalian bisa menjawab soal-soal ujian nasional tahun 2006 ini dengan benar, sehingga kalian bisa lulus dengan baik. Sukses untuk kalian.